Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Tias Wulandari, Rizkon Makarim, dan Alfian Satya Santana akan mengulas sebuah paper data mining yang berjudul Penerapan Algoritma Klasifikasi Data Mining ID3 untuk menentukan penjurusan siswa SMA Negeri 6 Semarang. Kurikulum yang digunakan pada SMA saat ini adalah kurikulum 2013. Dalam perkembangan kurikulum yang masih baru ini, terdapat beberapa perbedaan dengan kurikulum sebelumnya. Salah satunya yaitu perbedaan dalam menentukan penjurusan pada siswa-siswi SMA. Hal ini dikarenakan penjurusan dilakukan pada kelas 10. Terlebih lagi penjurusan dilakukan dengan cara manual yang memerlukan banyak waktu dan dianggap tidak efisien. Tujuan dilakukan ulasan paper ini untuk membantu SMA Negeri 6 Semarang dalam penjurusan siswa-siswinya dan mengetahui tingkat akurasi algoritma ID3 bila dibandingkan dengan hasil penjurusan siswa sebelumnya. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu ID3. ID3 atau Iterative Dichotomizer Tree atau Induction of Decision Tree adalah metode yang digunakan untuk membangkitkan pohon keputusan. Algoritma pada metode ini menggunakan konsep dari entropi informasi. Pemilihan atribut pada ID3 dilakukan dengan properti statistik yang disebut dengan information gain. Yang dimaksud dengan entropi itu sendiri adalah kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Semakin kecil nilai entropi, maka semakin baik digunakan untuk mengekstrasi suatu kelas. Nah, yang disebut dengan klasifikasi itu sendiri adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelasnya masing-masing. Dari jurnal yang telah kami review, terdapat 20 data uji. Terdapat 20 data uji, 4 data terbukti tidak cocok dengan hasil yang ada pada data guru BP dan 16 data cocok dengan hasil data yang ada pada guru BP. Nah, di sini kami akan membuktikan apakah perhitungan yang dilakukan oleh program yang telah dibuat oleh penulis dalam jurnal ini adalah perhitungan yang telah dilakukan oleh program yang telah dibuat oleh penulis, bahwa dari beberapa atribut yang memiliki nilai information gain paling tinggi adalah pada atribut peminatan diri. Kita akan membuktikan dengan perhitungan manual. 20 set data uji, hasil dari perhitungan program, inti dari hasil review kami membandingkan perhitungan program dengan 370 set data siswa yang telah disempitkan menjadi 20 data sampel. Hasil kesimpulan dari guru BK di SMA Negeri 6 Semarang. Apakah nilai kesimpulan perhitungan manual dan perhitungan program sama atau tidak? Pembahasan data ujinya. Atribut targetnya penjurusan siswa SMA yang memiliki nilai akurat dan file. Atributnya adalah IQ, psikologi, peminatan diri, dan peminatan orang tua. S adalah ruang data dari 20 data dengan 16 data positif dan 4 data negatif. Rumus dari entropi. S adalah ruang data sampel, N adalah jumlah partisi S, PI adalah proporsi SI terhadap S, P plus adalah jumlah yang bersolusi positif atau yang mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu,
P negatif adalah jumlah yang bersolusi negatif atau tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Dalam pengimplementasian ID3 dengan dataset siswa SMA Negeri 6 Semarang yang telah diolah terlebih dahulu, dilakukan proses perhitungan entropi dan information gain secara manual dengan rumus yang sudah dibahas pada rumus nomor 1 dan 2. Langkah perhitungan manualnya adalah: pertama, kita hitung entropi totalnya dari semua atribut yang telah kita tentukan. Kemudian, kita cari values per atributnya. Pertama, values AQ yang memiliki data high, average, dan low. Kita hitung valuesnya masing-masing. Kemudian kita hitung entropi dari atribut IQ tadi. Setelah ketemu nilainya masing-masing entropi, kita hitung nilai gainnya. Dan pada atribut IQ memiliki nilai gain sebesar 0,0357. Kemudian atribut kedua yaitu peminatan diri, ada data IPA dan IPS. Kemudian kita hitung entropinya. Kita hitung entropi. Setelah itu, hitung nilai gain dari atribut peminatan diri. Ternyata nilai gainnya adalah 0,1189. Kemudian atribut yang ketiga yaitu psikologi yang memiliki 3 data IPA, IPS, dan BOD. Kemudian kita hitung entropi masing-masing IPA, IPS, dan BOD. Setelah itu kita hitung nilai gainnya. Nilai gain dari atribut psikologi sebesar 0,0873. Yang terakhir yaitu atribut peminatan orang tua yang memiliki data IPA dan IPS. Kita hitung masing-masing entropi. Kemudian kita hitung nilai gainnya yaitu sebesar 0,0958. Kesimpulannya, information gain untuk 4 atribut yang ada adalah: atribut AQ memiliki nilai gain 0,0357. Gain pada atribut peminatan diri 0,1189. Gain pada psikologi 0,0873. Gain pada peminatan orang tua 0,0958. Tampak bahwa atribut peminatan diri yang menyediakan prediksi terbaik untuk target atribut penjurusan siswa. Dari perhitungan manual di atas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan entropi dan gain menyatakan bahwa atribut yang paling besar dalam menentukan penjurusan adalah peminatan diri dengan nilai information gain sebesar 0,1189. Artinya sama dengan perhitungan program di jurnal bahwa atribut peminatan diri juga memiliki nilai gain paling besar. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa dipetik dari ulasan paper kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.